Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu aplikasi penjualan sembako online berbasis Android. Di sini saya Ilham Maulana dan ada rekan saya yaitu Rika Febrianti dan satu lagi rekan saya yaitu Rahman. Baik, mengenai aplikasi penjualan sembako secara online, aspek yang mengacu pada latar belakang masalah aplikasi ini adalah satu, ketika seorang pemilik toko memiliki berbagai cabang toko di beberapa wilayah, dia ingin semua cabang tokonya itu menyatu dalam sebuah sistem, sebuah jaringan agar dia mudah untuk mengontrolnya. Kemudian selain daripada itu juga untuk memacu kepada sebuah toko menganut kepada sistem teknologi 4.0 yang sudah berkembang di negara ini khususnya dan umumnya di dunia, sehingga sebuah toko itu tidak terasa kaku. Ketika kita memiliki sebuah cabang toko, misalkan di kota A, di kota B, dan di kota C, kita hanya duduk diam di kota A, kita dapat mengontrol semua toko yang ada di kota B dan di kota C. Kemudian untuk target aplikasinya tersendiri, proses penjualan dapat dilakukan secara online di mana saja. Jadi kita di rumah, kita dapat menjual barang, atau secara logikanya di zaman sekarang ini online shop. Seperti online shop yang ada, aplikasi ini ditujukan untuk seperti itu. Ketika orang memesan barang, kita hanya duduk diam di rumah, kemudian pesanan tersebut akan dicatat, lalu dihubungkan kepada bagian gudang sehingga dapat dicek stok, kemudian dikemas dan dikirim. Yang selanjutnya mempermudah pengecekan data penjualan yang telah dilakukan. Karena basisnya real time, jadi ketika pesanan dibuat otomatis stok pun berkurang, sehingga keluar masuk barang, keluar masuk uang itu dapat terkontrol dengan baik. Yang terakhir, mempermudah pembuatan laporan data. Karena kembali tadi, sistemnya real time, terus kemudian terpusat, ada satu server dan diawasi oleh satu orang admin atau beberapa orang admin, sehingga data tersebut terkontrol. Kemudian ketika ingin membuat laporan pun tidak harus ribet, tidak harus menulis ulang, tidak harus mengecek satu persatu lagi, jadi tinggal klik dan klik. Keunggulan dari aplikasi yang kita buat yaitu aplikasi pembelian dibangun berbasis aplikasi Android, sehingga mudah untuk digunakan di mana saja dan dapat berinteraksi secara online antara pembeli dan juga penjual, serta data penjualan tersimpan langsung ke dalam database secara real time. Selanjutnya, di sisi admin, sistem dapat membuat laporan mengenai data-data penjualan secara cepat. Baik, kemudian ada fitur pada aplikasi penjualan yang kita buat. Yang pertama adalah katalog barang. Di fitur tersebut akan diberitahukan informasi mengenai barang, entah itu jenis, kategori, berat, serta nama barang tersebut, berikut harga, dan ongkos kirim segala macamnya. Kemudian ada detail barang dan kategori barang. Kategori itu hanya menggambarkan secara umum. Tetapi ketika kita masuk pada fitur detail barang, itu akan menjelaskan secara rinci. Contoh, semisal baju. Jika di bagian kategori barang hanya baju, bahan, sudah, itu saja. Tapi ketika kita masuk ke detail barang, itu akan diberitahukan mengenai jenis bahannya, kemudian kekuatan bahan, warna, segala macamnya akan dijelaskan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi pada fitur ini. Kemudian ada perhitungan ongkos kirim berdasarkan jarak. Tidak beda jauh dengan aplikasi online yang sudah ada. Dikarenakan penjualan ini melalui online, otomatis kita menggunakan jasa pengantaran atau biasa disebut jasa ekspedisi. Otomatis jika menggunakan jasa ekspedisi, itu akan ada perhitungan antara jarak dengan ongkos. Baik, yang berikutnya ada notifikasi pemrosesan barang yang diorder. Pada bagian fitur aplikasi ini akan diberitahukan jika barang sudah mulai dikemas atau barang sudah mulai dikirim atau dalam perjalanan. Itu kita akan memiliki notifikasi yang akan dimunculkan melalui aplikasi ini ketika
proses mulai berganti. Semisal dari mulai barang dikemas, kemudian barang dikirim, otomatis resi pun akan dinaikkan. Jadi kita akan diberikan notifikasi melalui fitur aplikasi ini. Baik, yang selanjutnya ada gambaran teknisnya ya, yaitu cara berjalannya aplikasi seperti apa. Yang pertama ada admin, yaitu aplikasi admin itu berbentuk berbasis web, di mana nanti ada aplikasi tersendiri untuk admin untuk mengelola data-data seperti data barang, data orderan yang sudah dilakukan oleh klien-kliennya dan lain sebagainya. Nah, untuk aplikasi klien itu berbentuk mobile atau berbasis Android, di mana tadi sudah dijelaskan melalui fitur-fiturnya, yaitu bisa mengorder barang dan lain sebagainya. Itu kedua aplikasi tersebut nantinya akan mengakses datanya itu yang berada pada data store yang ada di internet, database itu. Oke, untuk selanjutnya untuk aliran data ya, untuk gambaran teknis aplikasinya pada aplikasi admin dan pelanggan seperti apa. Yang pertama ada pengguna, yaitu pengguna diharuskan untuk melakukan registrasi. Registrasi tersebut nanti akan disimpan ke database user. Lalu pengguna juga bisa melakukan login. Nah, login ini nanti dicocokkan dengan data registrasi yang ada di tabel user tersebut. Nah, untuk login ini juga admin juga diharuskan untuk login terlebih dahulu. Tapi tidak diharuskan untuk registrasi ya, karena admin juga kan sudah diatur sebelumnya oleh kami. Jadi admin tersebut sudah diberi satu akun, nanti tinggal loginnya datanya tersebut terdapat pada database user. Oke. Selanjutnya pelanggan dapat melakukan view barang. Nah, view barang tersebut nanti datanya dapat didapatkan dari database barang tersebut. Nah, lalu pelanggan dapat melakukan apa yang namanya pemesanan barang. Nah, pemesanan barang ini dilakukan setelah pelanggan melakukan memasukkan data-data barang yang akan dipesannya melalui keranjang. Nah, keranjang itu tersebut ada database-nya. Namun di database ini tidak berbentuk orderan ya, tapi berbentuk hanya bersifat list barang yang akan dipesan. Nah, setelah barang yang data barang yang telah masuk ke keranjang nanti di check out, nanti akan masuk ke data base pemesanan. Selanjutnya untuk admin ya, admin ada untuk memanajemen barang, yaitu untuk menginput barang, menghapus barang dan lain sebagainya. Itu nanti di manajemen barang yang akan disimpan ke database barang. Lalu admin juga dapat melakukan manajemen pemesanan ya. Nah, di sini admin nanti akan mengecek siapa saja pelanggan yang mengorder. Nanti admin akan mengonfirmasi lalu menghubungi pihak gudang yang akan mengantarkan barang tersebut ke pelanggan. Seperti itu. Kebutuhan sumber daya yang digunakan oleh pengembang hardware, yang pertama prosesor AMD S1 serta Grafika Radeon dengan HD 8210 dengan kapasitas penyimpanan 120 GB dan hard disk dengan kapasitas 320 GB. Serta software pengembangan yang digunakan yaitu Windows 10 Pro 64 bit serta untuk Android Studio dan SDK-nya. Dan untuk perancangan database-nya menggunakan Exam Server serta Visual Studio Code. Untuk kebutuhan sumber daya yang digunakan hardware pengguna yaitu minimal layar 720 pixel serta dikali
1280 dengan kapasitas RAM 1 GB serta penyimpanan 8 GB dan untuk kebutuhan sumber daya software penggunanya yaitu Android versi Lollipop atau Oke, kita masuk ke metode pengembangan ya. Metode pengembangan yang kita gunakan yaitu waterfall, di mana metode pengembangan waterfall tersebut langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu harus berurutan, tidak boleh ada yang diloncat. Oke, yang langkah pertama itu analisis kebutuhan. Kita mengambil data untuk pembuatan aplikasi ini yaitu dengan cara mewawancari langsung pemilik toko, yaitu wawancara langsung seperti berjalannya nanti seperti apa, keinginan pemilik toko tersebut seperti apa, lalu yaitu ada desain sistem. Nah, di sini di langkah tersebut, di langkah desain sistem ini kita mulai menganalisis data yang sudah dapatkan, lalu dibuatkan desain sistemnya seperti DFD tadi, terus desain interface UI UX-nya dan lain sebagainya. Nah, lalu masuk ke langkah implementasi. Kita di sini langsung membuat suatu aplikasinya ya menggunakan Android Studio untuk kebutuhan pengguna mobilnya, dan untuk adminnya kita menggunakan Visual Studio Code. Untuk rancangan database-nya tadi kita menggunakan SAM server. Lalu integrasi dan pengujian. Nah, pengujiannya tersebut nanti kita ada tahap beta. Pengujiannya langsung diimplementasikan melalui ada tester pengguna, ada tester pada adminnya, dan lain sebagainya lah. Nah, untuk langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Nah, di sini jika ada masalah yang terlewat dari pengujian tadi yang belum diatasi, nanti kita ada melakukan pemeliharaan gitu. Kemudian ada perencanaan jadwal kegiatan kita di lapangan sampai program itu finally-nya jadi. Dimulai dari bulan Maret pada minggu pertama dan minggu kedua, kita melakukan persiapan dan perencanaan pembuatan sistem atau aplikasi. Kemudian dari minggu ketiga sampai awal bulan April, kita melakukan analisis dan desain sistem. Jadi kita melakukan analisis dulu dari hasil survei kita ke lapangan, kemudian kita membuat desain sistem dari hasil analisis yang telah kita buat. Dimulai dari minggu kedua sampai minggu pertama di bulan Mei, kita mulai melakukan pemrograman atau mulai mengerjakan aplikasi tersebut. Kemudian pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Mei, kita mulai melakukan uji coba versi beta atau melakukan istilahnya percobaan, melihat dari mana kelemahan sistem tersebut, di manakah titik errornya. Kemudian di akhir bulan Mei kita mulai mengimplementasikan sistem yang benar-benar sudah sempurna atau siap untuk dipasarkan dan digunakan oleh khalayak banyak. Jadi kesimpulannya, dari pembuatan aplikasi penjualan online ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dalam bidang perdagangan agar dapat mempermudah penjualan dan menambahkan area cakupan pemasaran. Dari pengolahan data juga dapat terbantu dengan adanya komputerisasi pada pencatatan penjualan, sehingga memudahkan pengolahan toko dalam meninjau kembali data-data yang ada. Namun, dalam penerapannya dibutuhkan sumber daya yang cukup besar dan dengan waktu yang cukup lama agar aplikasi dapat mencapai hasil yang maksimal. Ya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf banyak kekurangan ya.
Untuk penutupnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.